semuanya, welcome back again with me Astrid. Tentunya di mana? Di YouTube Astrid Channel, Pasutri Indonesia dan Belanda. Bener banget. Oke, hari ini Astrid mau ngobrol abis sama kalian semua, kasih informasi yang penting banget buat kalian semuanya gitu, mengenai biar kalian kayak salah kira gitu ya. Jadi kalau kalian nih lihat bule-bule yang sering warawiri ke Indonesia itu, jangan terkecoh. Belum tentu yang kalian lihat itu secara kasat mata gitu ya, itu menunjukkan bahwa bule itu pasti punya banyak uang karena bisa wirawiri di Indonesia. Astrid punya beberapa alasannya yang bisa Astrid bagi ke kalian semua, berdasarkan pengalaman Astrid. Jadi karena Astrid udah tinggal di sini gitu ya, ini jadi bikin kayak mindsetnya Astrid yang dulu kayak gitu berubah gitu karena udah tahu yang sebenarnya seperti apa. Jadi akan dikuak habis gitu ya ke kalian semua di video ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kalau menurut kalian informasi ini juga informasi yang bagus gitu ya, untuk bisa kalian sebarluaskan ke teman-teman atau ke siapapun gitu. Langsung aja Astrid mau ngobrol ke kalian semua gitu ya, kasih beberapa alasannya gitu. Dulu mungkin mindset Astrid seperti ini, kalau ada bule yang namanya wirawiri ke Indonesia itu pasti dia punya banyak uang deh. Secara kalau misalnya uangnya nggak cukup gitu ya, ngapain dibuang-buang untuk liburan. Kalau kita orang Asia kan mikirnya gini deh, kita pasti liburan kalau kebutuhan pokok kita udah cukup, dalam artian udah bisa bayar ini one. Kalau ada uang berlebih atau rezeki berlebih gitu, bolehlah biar kita bisa merasakan yang namanya sedikit kebahagiaan gitu ya, kenikmatan, enjoy dengan cara jalan-jalan atau liburan gitu ya. Tapi ternyata hal mindset seperti itu nggak berlaku untuk orang-orang Eropa atau orang-orang Barat. Ini biasanya orang Amerika pun juga seperti ini ya, sama gitulah. Dan alasannya kenapa gitu, karena memang kalau biasanya nih anak-anak yang masih muda, bule-bule yang masih muda berkeliaran gitu ya di mana-mana untuk liburan, itu biasanya mereka satu, karena mereka belum mikir yang namanya biaya hidup per bulan yang begitu gede alias besar gitu. Karena biaya besar itu kayak misalnya rumah, air, gas, terus listrik kayak gitu. Kecuali untuk misalnya anak muda, mereka yang udah belajar untuk hidup mandiri dengan cara sewa kos gitu ya. Mungkin mereka kalau liburan pun nggak terlalu yang namanya memilih liburan yang biayanya agak sedikit besar gitu. Kalau misalnya liburan dari Belanda ke Indonesia itu kan merupakan biaya yang lumayan menguras uang gitu ya. Mungkin kalau nggak pingin banget, mereka biasanya liburan-liburan yang masih kayak standarnya misalnya Eropa ke Italia atau ke Spanyol, kemana gitu yang koceknya nggak begitu gede itu. Kalau biasanya yang sudah kos gitu ya, udah kamar sendiri, udah sewa kamar sendiri kayak gitu. Terus orang-orang Belanda ini gitu ya, atau Eropa katakanlah, mereka itu mendapatkan uang liburan dan juga jam liburan per tahunnya yang biasanya mereka itu dapatkan di akhir Mei awal Juni kurang lebihnya. Mereka dapat uang liburan itu dan jam liburan itu. Jadi memang negaranya sendiri itu sudah mendoktrin atau sudah membiasakan masyarakatnya untuk bisa liburan tiap tahun. Jadi sebenarnya bukan salahnya personalnya gitu ya untuk buang-buang uang atau jalan-jalan kemana untuk menikmati hidup gitu. Tapi memang negaranya sendiri udah mendoktrin masyarakatnya untuk mendoktrin kayak penduduknya sendiri untuk bisa menikmati hidup dengan cara liburan, yaitu makanya diberikan yang namanya gaji lewat uang liburan atau jam liburan per tahunnya kayak gitu ya. Terus alasan lain lagi bahwa memang bule yang mereka itu kerja nggak secara full time gitu. Kalau full time itu bisa dikatakan secara 5 hari per minggu ya kalau di Indonesia. Kalau di sini tuh 4 hari per minggu itu udah bisa dikatakan full time gitu ya. Per harinya itu 8 jam. Oke. Jadi bule yang nggak kerja secara full time itu mereka juga bisa dapat uang cukup untuk bisa liburan kemana yang mereka mau gitu. Maksudnya itu jadi kalau liburan yang mereka mau tuh kayak gini nih teman-teman semuanya. Jadi yang aku bilang mungkin di vlog-vlog sebelumnya gitu ya, memang orang yang bekerja di sini itu dihargai secara per jamnya gitu ya, dan per jamnya sendiri itu lumayan cukup gitu loh, maksudnya lumayan dihargai. Kalau di negara kita di Indonesia itu kan kita digaji per bulan segini, udah bersihnya segini gitu kan. Kalau di sini itu per jam kita digaji secara per jam gitu. Katakanlah untuk saat ini yang paling rendah itu per jamnya Rp170.000. Jadi
Kalau misalnya bule yang nggak kerja full time gitu, katakanlah aku mau kerja 3 bulan aja lah di sini, terus habis itu jalan-jalan misalnya, katakanlah kayak gitu, dan bayar untuk biaya sewa kamar misalnya kayak gitu, itu masih bisa teman-teman semuanya. Jadi ya udah dibilang bahwa mereka itu nggak perlu kerja banting tulang atau kerja keras banting tulang gitu, bahkan kerja kelas sampai 7 hari full dalam 1 minggu gitu, mereka udah bisa yang namanya merasakan untuk menikmati hidup dengan cara liburan. Kalau di negara kita aja, Astrid ya udah berpengalaman sendiri gitu. Dulunya waktu awal-awal kerja itu sampai yang namanya aku tuh bisa kerja 7 hari dalam 1 minggu, itu aja nggak cukup untuk bisa liburan. Untuk kebutuhan sendiri aja masih kurang-kurang deh, untuk bayar motor, kredit motor, belum untuk bayar yang namanya kalau misalnya tiba-tiba sakit, itu aja masih kurang gitu loh. Atau misalnya untuk bensin, perawatan motor dan lain sebagainya, itu aja waktu itu aku belum yang namanya ngekos, belum yang namanya ngontrak kamar sendiri, masih tinggal sama orang tua gitu ya, itu aja masih dirasakan kurang gitu loh, dulu sampai 7 hari kerja gitu loh. Kalau di sini ternyata di negara lain gitu ya, tenaga kita itu benar-benar dihargai per jamnya gitu loh. Makanya mereka bisa benar-benar yang namanya menikmati hidup, paling enggak setiap setahun tuh bisa liburan gitu loh. Itulah yang kadang kala Astrid itu berbicara dengan batin sendiri gitu, betapa tidak adilnya dunia ini gitu ya. Karena di negara lain, di belahan negara lain itu orang yang nggak usah banting tulang untuk bekerja gitu ya, mereka udah bisa liburan, nikmatin hidup, jalan-jalan kemana. Sedangkan di belahan negara lain udah banting tulang sampai 7 hari kerja, bahkan tidur aja sampai kurang gitu, belum tentu mereka tuh bisa jalan-jalan atau liburan. Itu yang sering kali aku bilang sama suamiku, nggak adil banget ya gitu ya. Tapi ya that's happen in life, seperti itu, bahwa ternyata ya memang beda negara, beda sistem, beda adat, beda kebiasaan, dan beda doktrin, alias sebenarnya doktrin tuh kayak pemerintah gitu loh, rencana pemerintah gitu, atau ya beda hal gitulah yang bisa Astrid sampaikan ke kalian gitu ya. Terus yang lainnya lagi bahwa memang yang Astrid bilang itu doktrin atau kebiasaan dari pemerintah sendiri, memang liburan itu udah jadi kebiasaan alias adat orang barat gitu ya. Jadi bukan berarti mereka itu cukup uang baru bisa liburan, berbeda dengan diri kita gitu ya. Yang udah Astrid disampaikan bahwa ya pemerintahnya sendiri udah mendoktrin, udah membiasakan untuk masyarakatnya untuk bisa menikmati hidup gitu dengan cara dapat uang liburan dan jam liburan per tahunnya ya mereka gunakan untuk jalan-jalan, untuk menikmati hidup. Karena mereka juga prinsipnya kayak gini loh teman-teman, kita tuh janganlah hidup tuh yang namanya kerja terus tapi enggak bisa yang namanya enjoy our life gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu usia kita itu akan gimana, terus hidup kita, kesehatan kita tuh nggak ada yang tahu gitu loh. Solang kita bisa balance dengan kerja keras dan menikmati hidup dengan cara liburan, ya harus dilakukan dua-duanya. Karena liburan itu sebenarnya orang barat itu gini loh, orang barat itu kalau kerja ya kerja benar gitu loh. Jadi ada waktu sendiri untuk memanjakan pikiran kita, memanjakan badan kita, atau memanjakan jasmani rohani kita lah, katakanlah gitu, dengan cara liburan, biar lebih rileks gitu, biar lebih lemas semuanya, nggak tegang, dengan cara liburan, bahagia secara lahir dan batin, terus balik ke negara lagi, bekerja lagi. Kalau bener-bener kerja ya bener-bener kerja gitu loh, secara fisik, secara pikiran semuanya kan dikuras untuk kerjaan. Jadi adalah yang namanya manja time gitu ya, waktu untuk bermanja-manja dengan cara liburan. Itu memang doktrin alias kebiasaan dan adat orang-orang Eropa, baik dari dirinya sendiri atau lewat pemerintahnya pun sudah seperti itu gitu ya. Ya itu tadi yang lewat gaji gitu. Jadi Astrid sendiri udah bisa ngomong kayak gini karena Astrid ngerti gitu. Astrid pernah nerima yang namanya uang liburan gitu. Cuman ya saat ini karena ya corona, memang pemerintah sendiri kayak memberikan kayak advice memberikan kayak tindakan pemerintah gitu ya, peraturan pemerintah gitu, memang belum membolehkan untuk kita liburan, walaupun sebenarnya Mei Juni ini adalah waktunya orang kayak hook seasonnya, kayak sesinya untuk orang-orang barat liburan. Tapi karena krisis corona yang saat ini
menerpa dunia gitu ya. Pemerintah sendiri memberikan peraturan jangan dulu untuk liburan sampai benar-benar yang namanya situasi kembali aman gitu. Jangan salah fokus lihat pohon pisang yang ada di belakang Astrid ya. Itu salah satu dekorasi karena memang suami Astrid itu cinta banget yang namanya Indonesia gitu, beberapa hal Indonesia termasuk dari namanya pohon-pohonnya, terus dekorasi rumah yang lainnya memang dia pinginnya ada aroma-aroma Indonesia, makanya dia beli seperti itu. Bangganya aku punya suami Indonesia suami Belanda yang masih punya jiwa cinta dengan Indonesia gitu ya. Oke, lanjut lagi, itu tadi kamuflase sebentar. Terus memang ya alasan berikutnya memang karena bisa dibilang kalau bule-bule itu yang masih muda gitu ya, mereka itu kayak menggunakan waktunya mumpung aku masih muda nih, belum punya tanggung jawab untuk bayar ini ono gitu ya. Ya, this is my time untuk bisa melihat belahan negara lain di dunia ini seperti apa, selain untuk menambah pengetahuan, pengalaman gitu, juga pengalaman hidup mungkin ya, bisa dibilang seperti itu secara langsung gitu, kayak belajarlah lewat langsung gitu, datang langsung, oh kayak gini ya di negara sini ada kayak gini ya, oh kayak gitu ya, kayak gitulah. Itu hal-hal yang bisa Astrid sampaikan ke kalian semua gitu ya. Jadi kalau kalian lihat bule-bule itu ya yang warawiri, mau tua mau muda, mau tua banget atau setengah tua gitu, jangan berpikir bahwa mereka itu yang liburan pasti punya banyak uang. Enggak, karena mereka tuh kadang uang mepet gitu ya, katakanlah yang anak-anak muda itu kan memang punya uang buat kerja part time gitu, terus mereka pakai buat jalan-jalan gitu untuk melihat belahan negara lain di dunia ini secara langsung untuk pengalaman hidup mereka gitu. Atau kalau yang tua-tua itu memang ya karena mereka udah tua, dulu mudanya udah kerja keras, sekarang kan mereka dapat uang pensiun, juga mereka dapat uang liburan per tahunnya ya, mereka pakai untuk kesenangan hati mereka gitu loh, untuk batin dan jiwa serta badan lah gitu ya, untuk mereka bahagia, lebih rileks dengan cara liburan gitu. Jadi teman-teman semuanya jangan terkecoh gitu ya, jangan menganggap bahwa kalian tuh berpikir gitu kayak pikiran Astrid dulu gitu, bahwa mereka yang bisa liburan warawiri gitu, bule-bule itu pasti punya banyak uang. No, mereka tuh nggak punya banyak uang sebenarnya gitu, nggak semuanya gitu, mereka tuh punya banyak uang untuk bisa liburan seperti itu, karena ya alasan-alasan yang sudah terperinci yang Astrid sampaikan tadi ke kalian semua dari A sampai Z gitu ya. So memang agak sedikit tidak adil sih, karena di negara kita kadang kala aja mau liburan aja nggak bisa karena uangnya mepet untuk kebutuhan pokok gitu. Ternyata di negara lain gitu mereka yang nggak kerja aja gitu bisa liburan gitu dengan uang tunjangan bahkan di sini tambahan lagi ya, bahkan teman-teman semuanya di sini itu mereka yang nggak kerja gitu ya, pengangguran aja gitu, masih bisa loh kemungkinan untuk bisa liburan alias jalan-jalan gitu. Misalnya kayak anak-anak muda atau mereka yang misalnya masih tinggal sama orang tua atau belum punya kayak hari yang harus dibayar gitu loh, kayak mikir biaya yang harus dibayar per bulannya gitu, mereka nganggur gitu, mereka masih bisa loh untuk jalan-jalan gitu kalau dipaksakan, karena memang pengangguran di sini pun juga dapat tunjangan dari pemerintah gitu loh, jadi dapat uang gitu untuk makan, untuk dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya mau liburan yang nyantai itu yang ada di negara lain yang paling deket misalnya kayak Spanyol gitu, itu kan katakanlah lebih murah gitu ya untuk orang-orang Belanda, karena kan kursnya kayak emang Spanyol itu kayak yang di Eropa itu yang paling murah lah kalau secara Eropa Barat gitu ya untuk biaya liburannya gitu. Itu aja mereka mungkin masih bisa gitu loh yang jobless kayak gitu kalau dipaksakan gitu. Jadi teman-teman semuanya kurang lebih kayak gitu alasan-alasan buat kalian semuanya, jangan terkecoh untuk menganggap bahwa kalau cari pasangan bule itu pasti hidupnya akan senang, belum tentu. Jadi ini informasi sedikit yang agak menggelitik buat kalian semua supaya kalian lebih open minded alias
terbuka pikirannya gitu, biar nggak salah pikir lagi gitu ya, seperti yang Astrid pikirkan dahulu kala sebelum Astrid mendapatkan pria bule ini alias suami Astrid dan tinggal di sini seperti apa gitu. Oke, kalau gitu Astrid akhiri video hari ini. Ketemu lagi di video-video berikutnya dengan informasi-informasi yang menggelitik, menarik dan juga perlu kalian tahu gitu. Astrid pamit dulu, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share kalau menurut kalian informasi ini benar-benar informasi yang informatif. Ketemu lagi di video berikutnya dan thank you so much for watching. Sehat selalu di sana dan dimanapun kalian berada, selamat beraktivitas dan dadah.